Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola keuangan. Pada kesempatan pagi ini kita mempelajari kompetensi dasar yang ke-12, yaitu pengelolaan operasional harian kas kecil. Kita memasuki jam pertemuan yang kelima, yaitu rekonsiliasi pengukuran data. Anak-anak, kita akan mempelajari tentang pencocokan data di antara dua tempat. Itu namanya rekonsiliasi ya. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan PPT selanjutnya. Rekonsiliasi ini berarti suatu proses pencocokan data atau pencatatan yang terjadi di antara dua tempat yang berbeda. Apakah ada selisih jumlah ataukah sudah sama jumlah dan transaksi yang terjadi dalam dua tempat tersebut. Kemudian, mengapa petty cash perlu direkonsiliasi? Ini ada beberapa alasan. Yang pertama, kas kecil atau petty cash itu sifatnya sangat liquid atau lancar, sehingga memungkinkan terjadinya resiko. Kenapa bisa terjadi resiko? Yang pertama atau yang A, transaksi yang nominalnya kecil seringkali tanpa bukti transaksi yang memadai. Yang B, karena pembayaran dilakukan secara tunai, maka memudahkan seseorang untuk menyelewengkan dana-dana kas kecil. Yang kedua, kas kecil memiliki perputaran yang paling tinggi ya. Karena perputaran kas kecil adalah bersifat harian, maka sering terjadinya selisih antara bukti pembayaran dengan saldo terakhir dana kas kecil. Yang ketiga, kas kecil dipergunakan untuk belanja kecil yang rutin. Karenanya pembelian yang menggunakan kas kecil biasanya tidak memerlukan supplier tetap. Jadi bisa berubah-ubah di mana tempat kita memerlukan barang-barang yang kita butuhkan untuk keperluan pimpinan di suatu unit perusahaan. Kita teruskan. Seberapa seringkah sih kas kecil itu sebaiknya direkonsiliasi? Harusnya setiap saat ya, tetapi standar umumnya kas kecil itu minimal jika dalam suatu kantor atau perusahaan itu hanya melakukan satu shift saja, maka rekonsiliasi bisa dilakukan 2 kali. Yang pertama, di saat pembukaan petty cash, ini biasanya di pagi awal jam kerja perusahaan, dan yang kedua pada saat penutupan petty cash atau di sore hari atau petang hari ya. Yang kedua, jika shift kerja dilakukan 2 kali, maka rekonsiliasi dilakukan sebanyak 3 kali. Yang pertama di saat awal jam kerja perusahaan, yang kedua pada saat pergantian jam kerja, yang ketiga adalah saat penutupan petty cash closing atau di sore hari. Kemudian bagaimana caranya merekonsiliasi kas kecil? Ini ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang A, menyesuaikan bukti transaksi dengan catatan atau petty cash log. Caranya, pastikan setiap pengeluaran petty cash selalu disertai dengan 3 bukti transaksi, yaitu bukti pengeluaran kas kecil, nota pembelian, dan permintaan petty cash terotorisasi. Kemudian jika sudah lengkap maka dibendel ya. Jika belum lengkap silakan untuk dilengkapi mana yang masih ada kekurangan. Kemudian yang kedua, bandingkan nilai nominal yang tercantum di masing-masing ketiga bukti transaksi di atas. Jika belum sama, cari sebabnya. Buatlah catatan atas variansi tersebut disertai alasan. Jika sudah sama, lanjutkan ke langkah berikutnya. Yang perlu diperhatikan adalah jangan pernah mengubah nilai atau angka pada bukti transaksi, karena ini akan berpengaruh besar sekali terhadap selisih jumlah pada hasil akhir kas kecil ataupun terhadap saldo kas kecil nanti. Yang ketiga, hitung jumlah bendel bukti transaksi, lalu bandingkan dengan jumlah entry yang ada pada petty cash log. Jika jumlah bendel bukti transaksi tidak sama dengan jumlah log atau entry-nya, maka perbaikilah entry tersebut. Kemudian yang perlu dicatat adalah untuk sementara jadikanlah bukti transaksi itu sebagai patokan. Artinya patokan ini bahwa pengeluaran itu benar-benar terjadi sesuai dengan bukti transaksi yang kita terima.
Yang keempat, bandingkan antara nilai yang ada pada petty cash entry dengan nilai yang tercantum pada bukti transaksi. Nah, ini ada selisih apa tidak, ataukah sudah sama ya? Jika nilainya tidak sama, perbaiki entry pada petty cash log. Jika sudah sama, beri catatan atau cek ya pada kolom notes atau pada kolom catatan pada petty cash log. Yang perlu diperhatikan, untuk sementara juga jadikanlah bukti transaksi sebagai patokan. Jadi jangan sebaliknya ya. Kemudian yang B, mencocokkan catatan atau petty cash log dengan fisik uang atau petty cash physical. Caranya, 1, kelompokkan dan hitung fisik uang sesuai dengan nilai nominalnya. Misalnya nih, yang 100 ribuan ada berapa jumlahnya, yang 50 ribuan ada berapa jumlahnya, 20 ribuan, 10 ribuan, 5 ribuan, 1000-an, 500-an, 200-an, 100-an. Jadi jenis-jenis uang itu kita cantumkan semua ada atau tidak di dalam fisik uang yang ada di kas kecil. Nanti lihat tugasnya kita membuat seperti ini ya. Yang kedua, masukkan masing-masing jumlah fisik ke dalam laporan fisik uang dan masukkan uang ke dalam masing-masing laci atau lokernya. Anak-anak, kalau kalian sering masuk ke Indomaret atau Alfamaret, kemudian kasirnya itu mempunyai laci untuk menaruh uang-uang sesuai dengan jenisnya kan ya. Ada yang 100-an dikhususkan di laci atau di kotak yang 100-an ribu, kemudian yang 50-an ribu ditaruh di kotaan yang 50-an ribu dan seterusnya. Hal itu ditujukan untuk memudahkan bagi pihak kasir untuk memberikan pengembalian kepada pihak konsumen. Yang ketiga, bandingkan antara lokal fisik uang dengan saldo petty cash log. Bandingkan antara total fisik uang, kenyataan uang itu dengan saldo yang ada di petty cash. Ini adalah contohnya. Kita lihat di sini ya. Ini nominalnya ini. Nominal ada 100 ribuan, 50 ribuan, 20 ribuan, 10 ribuan, 5 ribuan, 1000-an, 500 rupiah, 200 rupiah, dan 100 rupiah. Kemudian pada tanggal 1 Desember jumlahnya ini ya ada di sini sebelah kiri ini. Kemudian dihitung, dikalikan antara nominal dengan jumlah yang ada di sebelah ini. Kemudian ditaruh di sini jumlahnya. Tanggal 2 Desember juga begitu ya. Kemudian ini ada tanggal 3 Desember, nanti bisa diisi sendiri. Kemudian dijumlah ya, pada tanggal 1 Desember jumlahnya 336.200, kemudian tanggal 2 Desember jumlahnya menjadi 358.000. Nah, ini kenapa terjadi selisih beda seperti ini? Maka ini perlu direkonsiliasi seperti itu. Kemudian nanti tanggal 3 Desember mungkin berbeda juga jumlahnya dengan yang pada tanggal 1 dan tanggal 2. Seharusnya ini semakin kecil jumlahnya karena setiap hari kas kecil digunakan untuk keperluan pimpinan. Anak-anak, yang C adalah cara membuat laporan rekonsiliasi petty cash. Sekarang Ibu berikan contoh saja langsung ke kolom-kolomnya agar nanti kita lebih mudah untuk memahaminya. Kita lihat di sini ya. Date di sini ya, ini diisi tanggal rekonsiliasi, kemudian expected static balance ini ya. Ini masukkan nilai actual ending balance tanggal sebelumnya. Lebih praktis masukkan formulanya. Formula itu rumus ya. Itu nanti dimasukkan rumusnya seperti itu. Kemudian yang ketiga ini actual starting balance di sini. Masukkan laporan fisik uang pada pembukaan petty cash. Ini di awal jam kerja dimasukkan di sini ya. Kemudian variance ini ya, dibuat formula expected starting balance ya, dikurangi dengan aktual di sini. Jadi ini dikurangi ini, kemudian diletakkan di sini ya, di variance. Oke, kemudian kolom cash activities ya, ini kolom cash activities ini
ketiklah manual mutasi cash yang ada di petty cash log untuk hari itu. Jadi ini apabila ada terjadi transaksi ditulis di sini ya. Oke, ditulis di cash activities di sini. Kemudian untuk kolom expected balance ini buatlah formula juga. Jadi rumusnya di sini ya. Actually starting balance ini ditambah dengan cash activity, ditambah yang ada di sini ya. Jadi expected balance ini diperoleh dari actual starting balance ditambah dengan cash activity. Paham ya? Oke. Kemudian untuk kolom actual ending balance ini ya, kita masukkan total fisik uang dari laporan fisik uang. Nah, ini adalah actual ending balance ini diisi dengan total fisik uang dari laporan fisik uang tersebut. Nah, untuk mencari varians ini kita buat rumus yaitu actually ending balance dikurangi dengan expected balance ini ya. Jadi ketemunya di sini. Anak-anak, untuk tugas pagi hari ini adalah buatlah laporan fisik uang yang berada di cash box sebesar 7.865.500. Kemudian kalian isi untuk bukti fisiknya ya, seperti pada contoh tadi. Kalian bisa membuatnya di sini. Untuk materi ini, jika ada yang belum jelas, silahkan kalian tanyakan di grup WhatsApp pelajaran. Kemudian Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.